Ajeng, Al-Mujahati, Alfina, Alfiwidat, Alfiatul, Arina, Dina, Dira, Dita, Elza, Bibi Rahayu, Firda Aulia, ada Hamda, Ila Nailil, Ilmi Putri, Naya, Inaya, Indi, Jessica, Lailatul Mawfiroh, Lailatul Munawaroh, Madida, Maya, Mayu masih sakit ya, Mazda, Mufidatul Munawaroh, Nadia, Hafiz, Naimatul Jannah, Nur Habibah, Nur Komariah, Nur Putri Nuriyah, Qurratul Ayun, Rohadatul Aishi, Reza, Rizki, Ria, Rosita, Nurul, Sheila Rizkia, Siti Ma'rifatul, ada Siti Ma'rifatul Kitiyah, Tarisa, ini Tarisa kemarin pulang, Tita Maria, Ulfa Nurin, Bumi, Dina, Yang Faini, Zakatul Nur Hasanah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidni ilma. Bait kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi la hawli. Falhamdu maka adapun pujian. Falhamdu maka adapun pujian atau segala puji lillahi ialah bagi Allah al-qadimi yang maha qadim, al-awwali yang maha awal pertama, wal akhiri dan yang terakhir, al-baqi yang kekal, bila tahawulin dengan tanpa perubahan. Di sini musannif sebagaimana biasanya mengucapkan tahmid kepada Allah beserta sifat-sifatnya Allah, Qadim, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Baqi, Al-Akhir dan Al-Baqi. Fahai fa'ufni, kemudian kemudian
Fa'usni, fa'usni kemudian tak bisa ini. Halo. 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 Hai. 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 Tahu samik ya. Ai fa'usni artinya kemudian memuji siapa saya, alallahi atas Allah, bilisani dengan lisan saya, ala hadihin ni'mati atas nikmat ini, mata dimi di samping atau bersama mengagungkannya kami iyahu kepada Allah. Bait ini mengartikan, memberi arti bahwa musannif asna memuji Allah dengan lisannya atas adanya nikmat karangan kitab ini, mandumah ini. Wukirruh, kata musannif, wukirruh dan menetapkan siapa saya, berikrar, mengakui siapa saya, wa'taqiduh dan meyakini siapa saya, anna kulla sana'in, bahwa setiap pujian, bahwa sungguhnya setiap pujian sabitun ialah tetap lahu bagi Allah. Dan saya, kata musannif, mengakui bahkan meyakini bahwa segala pujian ialah tetap bagi Allah. Iftatahan nadimu bil hamdi. Iftatahah memulai an-nadimu siapa nadim, musannif. Siapa nadim? Nadim ini orang yang membuat nadom. An-nadimu siapa nadim bil hamdi dengan bacaan alhamdulillah. Bil hamdi dengan alhamdulillah. Kenapa adaan? Karena menunaikan, adaan karena menunaikan lihaqi syai'in, terhadap haknya sesuatu, lihaqi syai'in terhadap haknya sesuatu, mimma dari suatu, yajibu yang wajib, apa emma alaihi atas hak, yang wajib apa emma alaihi atas syai'. Oh bukan. Mimma dari suatu yajibu yang wajib apa emma alaihi atas nadim. Yang wajib apa emma alaihi atas nadim min syukrin na'amai, dari mensyukuri beberapa nikmat. Allati nikmat ta'lifu hadhil mandumati, yang adapun menyusun nadoman ini, adapun menyusun nadoman ini, asarun sebuah asar, pengaruh, min asariha dari pengaruh-pengaruhnya nikmat, efek atau pengaruh asar. Kenapa menggunakan tahmid? Supaya menunaikan hak yang memang menjadi kewajibannya musannif sebagai ungkapan syukur atas nikmat bisa mengarang sebuah nadom ini. Makanya falhamdu lillahi. Membahas tentang hamdun, apa itu hamdun? Walhamdu adapun hamdun, walhamdu adapun pujian atau hamdun luwatan secara bahasa. At-thana'u ialah memuji bil lisani dengan lisan, adal jamilil ikhtiyari atas kebaikan yang bersifat ikhtiyari, bukan ittirori.
Kalau jamil ikhtiyari itu kebaikan yang sifatnya perlu diusahakan. Ada fi'lun di sana. Sedangkan ittirori tidak. Nanti akan disontohkan. Ala jihatit tabjili, atas aspek menghormati. Kenapa sana itu ala jihatit tabjili, atas ara-ara menghormati, wa ta'dhimi, dan mengagungkan. Sawaun ialah sama saja, kana ada apa itu sana, kana ada apa sana, fi muqabalati nikmatin ialah sebagai timbal balik sebuah nikmat atau sebagai balasan nikmat, au amla atau tidak. Jadi sana itu, kalau hamdun itu adalah pujian menggunakan lisan. Ini kalau hamdun secara bahasa ya. Hamdun secara bahasa, alhamdulillah misalnya gitu kan ya. Kalau secara bahasa adalah rasa syukur dengan lisan. Tapi karena menghormati. Beda kalau misalnya nanti tidak menghormati. Jadi memujinya itu karena ingin menghormati. Baik pujian tersebut diungkapkan karena datangnya sebuah nikmat atau tidak ada nikmat. Ya pengen muji saja. Terkadang kan nggak ada apa-apa tapi pengen memuji. Atau karena ada sebuah nikmat kemudian memuji. Maka itu disebut hamdun secara bahasa. Contohnya seperti apa? Yang nikmat karena yang memuji karena ada nikmat. Famisalul awalih, maka ada pun contohnya yang pertama, yakni fi muqabalati nikmatin, karena ada sebuah nikmat dia memuji. Itu yang pertama contohnya, ma ialah sesuatu idza akramaka zaidun bi syai'in fakultah zaidun karimun. Fa idza akramaka, apabila memuliakankah kepadamu zaidun siapa Zaid. Idza akramaka, apabila memuliakankah kepadamu zaidun siapa Zaid. Bisyai'in, dengan sesuatu, memuliakan dengan apapun. Fakultah, maka berkata siapa engkau, zaidun karimun. Adapun Zaid karimun ialah mulia. Fa innahu, maka sungguhnya hal itu, adapun pujian tadi, fi muqabalati nikmatin ialah sebagai balasan nikmat. Ini contohnya yang muqabalati nikmatin, muqabalah atas nikmat, balasan atas nikmat. Karena dia mendapatkan nikmat, dia kemudian memuji. Contohnya, ketika seorang Zaid memuliakan kamu, kemudian kamu mengatakan Zaid itu mulia. Jadi kamu memuji Zaid mulia karena kamu sudah dimuliakan oleh Zaid. Itu sebagai muqabalati nikmatin. Wa mitsalus tsani, adapun contoh yang kedua, yang memuji tanpa mendapatkan nikmat tapi memuji. Ma ialah satu idza wajadtah Zaidan yusolli salatan taminan, salatan tamatan. Idza wajadtah, apabila menemukan siapa engkau, menemukan Zaidan kepada Zaid, yusolli hale salat siapa Zaid, salatan tamatan, dengan salat yang sempurna. Fakultah, maka berkata siapa engkau, Zaidun rajulun sholihun. Adapun Zaid rajulun ialah laki-laki, sholihun yang soleh. Zaid adalah seorang yang soleh. Fainahu, karena sungguhnya ma tadi atau sana tadi, laisa fi muqabalati nikmatin. Laisa ialah tidak ada apa pujian atau sana tadi, fi muqabalatin ialah
di dalam rangka fi muqabalatin, ialah sebagai timbal balik nikmat. Tidak ada apa sana tadi, ialah di dalam balasan nikmat. Jadi kalau kamu mendapati zaid, ada seorang sholatnya sempurna, menggunakan wudhu lengkap dengan sunnah-sunnahnya, sholat lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian kau mengatakan dia adalah seseorang yang soleh, maka pujian yang kamu utarakan itu adalah pujian yang tanpa didasari oleh nikmat. Ya karena pengen memuji si Zaid, kamu dapat apa? Kan kamu gak dapat apa-apa. Tapi kamu memuji Zaid, padahal Zaid gak memberikan nikmat apa-apa ke kamu. Itu contohnya sana yang laisah fi muqabalati nikmatin. Wala yasulu, dan tidak tercapai, tidak terwujud. Alhamdulillah, apa pujian, illa bi khamsi da'aimah, illa bi khamsi da'aimah, kecuali dengan 5 tiang. Ada 5 pondasi atau tiang untuk hamdun bisa tercapai, bisa terwujud, atau dikenal dengan rukun. Apa saja rukun-rukunnya hamdun? Yang pertama, hamidun, ialah hamid, orang yang memuji. Hamidun, satu, orang yang memuji. Wa mahmudun, dan kedua, orang yang dipuji. Jadi rukunnya itu harus ada orang yang memuji dan orang yang dipuji, baru ada hamdun. Jadi hamdun itu tadi dikatakan adalah ucapannya, as-sana bil lisan. Kalau hamid itu orangnya, mahmud orang yang memuji. Kalau mahmud orang yang dipuji. Bagaimana kemudian ada hamdun kalau tidak ada yang memuji dan yang dipuji? Wahuma, adapun keduanya, hamid dan mahmud, makluman nih, ialah diketahui apa keduanya, pasti maksudnya. Hamid dan mahmud sama-sama diketahui. Wa mahmudun bihi, dan mahmudun bih. Mahmudun bihi ini alasan dia dipuji. Dipuji sebab apa dia? Kasubutil ilmi, seperti tetapnya ilmu, awis sholahi, atau kebaikan, masalan umpamanya. Dia dipuji karena dia alim. Dia dipuji karena dia baik. Nah, baiknya itu atau ilmu yang dimiliki mahmud itu disebut mahmud bihi. Ilmunya itu adalah mahmud bihi. Wa mahmudun alaihi, dan mahmud alaih. Mahmud alaih ini tujuan pujian tadi. Tujuan pujian mahmud alaih. Wahwa, adapun mahmud alaih al-ikramu, ialah memuliakan. Kenapa kamu memuji dia? Ya pengen memuliakan. Namanya mahmud alaih. Karena ingin memuliakan. Jadi rukunnya ada 5. 1 hamid, 2 mahmud, yang ketiga mahmud bihi, yang keempat mahmud alaih. Wa kharaja, dan keluar bihi dengan mahmud alaih, ma apa suatu idakana, yang apabila ada apa ma ala sabiril istihza'i was sukhriyati, ialah atas jalan istihza, meremehkan, was sukhriyati, dan sombong. Jadi kalau sana tadi kan harus mahmud alaih, harus ada mahmud alaihnya, ala jihatit ala jihatit tabjili. Bagaimana kalau misalnya memuji tapi karena ingin istihza, ingin meremehkan? Contohnya muji, ada orang nyanyi suaranya falas, cempreng misalnya kan, wah luar biasa, itu kan ya. Itu kan sebenarnya ingin sukhriyah, ingin meremehkan, ingin ngolok-ngolok sebenarnya kan ya. Ada orang jelek
kemudian datang si tampan misalnya kayak gitu kan ya. Itu istihza sebenarnya. Meskipun bentuknya adalah sana memuji. Itu bukan hamdun. Kalau yang seperti itu, kenapa kok tidak hamdun? Karena ala sabilil istihza, bukan ala sabilit tabjil wat taqdim. Wasukhriyatih dan sukhriyah dan jalan sombong, memuji seorang karena ingin menyombongkan, misalnya menyombongkan diri sendiri. Walidalika dan karena hal itu kulna berkata siapa kami, berkata ala jihatit tabajili, atas jalan tabajil, wat taqdimi dan mengagungkan, tabjil menghormati, wat taqdimi dan mengagungkan. Jadi karena ada definisinya tadi, jadi yang seperti yang dikatakan bahwa definisi itu adalah jami dan mani. Jamiknya itu ya tadi at-tana bil lisan, pokok tana bil lisan dikatakan hamdun, dikatakan alhamduh. Tapi kemudian ada maniknya, harus ada jihatit tabjili. Kalau tidak jihatit tabjili, ya tak bisa dikatakan hamdun. Waqsamul hamdi, adapun pembagiannya hamdun. Hamdun ada berapa macam. Pembagiannya hamdun arbatun ialah 4. Ada 4 macam hamdun. Yang pertama hamdu qadimin li qadimin, ialah memujinya adat yang qadim li qadimin terhadap adat yang qadim. Memujinya Allah terhadap Allah itu sendiri. Memujinya Allah kepada Allah sendiri. Wa huwa adapun hamdun liqadimin, hamdu qadimin liqadimin, hamdullahi nafsahu li nafsihi. Hamdullahi ialah memujinya Allah, nafsahu kepada dirinya Allah, li nafsihi untuk dirinya Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Hamdu qadim li qadimin, atau qadim alal qadim. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti halnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah memuji dirinya sendiri. Allah itu adalah sebaik-baiknya pelindung. Ni'mal maula ialah sebaik-baiknya pelindung. Wa ni'man nasir dan sebaik-baiknya penolong, nasir. Allah memuji dirinya sendiri. Allah itu adalah adat sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa hamdu qadimin li hadithin. Ini yang kedua. Pujiannya adat yang qadim, pujiannya Allah li hadithin kepada selain Allah, kepada yang baru, masiwahu. Hadis ini masiwahu, selain Allah. Qadim, Allah itu sendiri. Allah memuji kepada selain Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin adim. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Ini yang saya bawa ketika kemarin Maulid Nabi ya. Wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin, sungguh ialah di atas pekerti adimin yang agung, di atas akhlak yang agung. Pujian dari Allah untuk Nabi Muhammad adalah innaka la'ala khuluqin adim. Ini tertuang di dalam Al-Quran. Tertuang Al-Quran, dan ini disebut atau dikategorikan sebagai hamdu qadim adalah hadis.
Itu yang kedua, macam yang kedua. Yang ketiga, wa hamdu haditsin liqadimin. Nututnya. Hamdu haditsin liqadimin. Yang ketiga, memujinya Masyiwallah, memujinya hadis. Hadis ini orang selain Allah. Memujinya sesuatu selain Allah diqadimin kepada Allah. Kaqauli Sayyidina Isa alaihi salam, seperti perkataannya Sayyidina Isa alaihi salam yang ada di dalam Al-Qur'an, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ta'lamu, engkau tahu, ma kepada sesuatu fi nafsi, yang ada pada diriku. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu, dan tidak tahu siapa saya. Wala a'lamu, dan tidak tahu siapa saya. Ma kepada sesuatu fi nafsikah, yang ada pada dirimu. Engkau tahu ya Allah dengan apa yang ada padaku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Kenapa? Innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka, sungguhnya engkau, antah engkau, 'allamul ghuyubi, ialah adzat yang maha tahu terhadap benda-benda gaib, perkara-perkara yang gaib. Sungguhnya engkau adalah adzat yang maha mengetahui. Ini termasuk hamdul hadis alal qadim. Hadis alal qadim. Memujinya Masyiwallah terhadap Allah. Di sini dicontohkan pujian yang diungkapkan Sayyidina Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamdu haditsin, dan memujinya Masyiwallah, memujinya yang baru. Yang baru maksudnya Masyiwallah, lihaditsin, kepada yang baru. Memujinya yang baru kepada yang baru. Manusia kepada manusia. Pokok Masyiwallah kepada Masyiwallah. Kaqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi haqqi Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, di dalam haknya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah memuji Abu Bakar. Bagaimana pujiannya? Ma tala'atis samsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdalah min Abi Bakrin As-Siddiq. Ma tala'at, tidak terbit, as-syamsu, apa matahari, wala gharabat, dan tidak terbenam apa matahari, min ba'di, setelahku, min ba'di, setelahku, ala rajulin, atas seseorang pun, ala rajulin, atas seseorang, afdalah, yang lebih utama, min Abi Bakrin As-Siddiq, daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama setelahku kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang dikatakan kemarin di dalam Zubat itu, bahwa seorang yang lebih utama, yang mendapatkan keutamaan dari Allah, paling utama adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Umar, setelah Utsman, Ali. Itu disebutkan di dalam Zubat. Dan 4 orang itu beserta 6 orang setelahnya itu dijamin masuk surga. Ini termasuk pujian yang diungkapkan Nabi Muhammad untuk Abu Bakar. Berarti Masyiwallah, memuji Masyiwallah. Hadis adalah hadis. Sesuatu yang baru memuji kepada sesuatu yang baru. Atau kamu memuji kepada temanmu, itu disebut hadis adalah hadis.
Jadi hamdun ada 4 macam tadi. Yang pertama qadim adal qadim. Yang kedua qadim adal hadis. Yang ketiga hadis adal qadim. Yang keempat hadis adal hadis. Wa ammal hamdu, dan adapun hamdun, adapun pujian, istilahan secara istilah. Kalau tadi kita bahas hamdun lughatan, sekarang hamdun istilahan. Bahwa maka adapun hamdun secara istilah, alhamdu istilahan, fi'lun ialah sebuah aksi, adalah sebuah perbuatan. Kalau tadi hamdun secara lughatan itu diartikan sana bil lisan, ucapan berarti nutqun. Kalau hamdun secara istilah itu adalah fi'lun, perbuatan. Beda antara hamdun lughatan dengan hamdun istilahan. Kalau secara istilah, jadi kalau kamu mengatakan alhamdulillah tapi kamu tak berbuat, berarti kamu belum melakukan hamdun secara hakikatan. Belum benar-benar melakukan hamdun. Kalau hanya mengatakan dapat nikmat, dapat kiriman, alhamdulillah, kayak gitu kan ya. Itu bukan hamdun. Bukan hamdun sebenarnya, tapi hanya hamdun secara lughatan saja. Sebatas ucapan. Kalau hamdunnya sebenarnya apa? Fahuwa fi'lun. Fahuwa maka adapun hamdun secara istilah, fi'lun ialah perbuatan, yumbi'u yang menumbuhkan atau yang menunjukkan apa fi'lun. Yumbi'u sebenarnya adalah menumbuhkan, tapi yang dimaksud adalah menunjukkan apa fi'lun. Menunjukkan anta'dimil mun'imih, dari agungnya mun'im, dari mengagungkannya adat yang memberi nikmat atau seseorang yang memberi nikmat. Bisa babi kaunihi, dengan sebab adanya mun'im, dengan sebab adanya mun'im, mun'iman ialah orang yang memberi nikmat. Mun'iman ialah orang yang memberi nikmat, alal hamidih, atas memberi nikmat, alal hamidih, atas orang yang memuji, awairihi, atau atas selainnya hamid. Contohnya selain hamid, kawaladihi, seperti anaknya hamid, wa zaujatihi, dan istrinya hamid. Jadi hamdun secara istilah atau hamdunnya sebenarnya, hakikat hamdun itu adalah perbuatan, sebuah aksi. Sebuah aksi yang diekspresikan karena dia telah mendapatkan, yang diekspresikan sebagai bentuk takdim kepada mun'im. Mengagungkan kepada orang yang memberikan nikmat terhadap hamid. Jadi kalau misalnya saya dapat nikmat dari seseorang, kemudian melakukan sesuatu untuk mengekspresikannya kepada mun'im, sebagai rasa syukur kepada mun'im, maka itu baru dikatakan hamdun yang sebenarnya, hamdun hakikotan. Baik nikmat tersebut langsung jatuh secara langsung kepada hamid, kepada orang yang mendapat nikmat langsung, atau jatuhnya kepada orang lain. Nikmat tersebut diperoleh kepada orang lain, seperti anaknya, karena anaknya juara 1 misalnya, lomba musabaqah tilawatil kitab, MKK misalnya, kemudian alhamdulillah, atau kepada ketika anaknya juara 1 juara kitab misalnya, kemudian orang tuanya melakukan tasyakuran, misalnya kayak gitu kan ya. Tasyakuran yang dilakukan orang tuanya itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah yang memberikan rizki anaknya juara 1. Ini kan fi'lun. Tapi nikmatnya itu tak langsung kepada orang tuanya, tapi ke anaknya. Apakah kemudian tasyakuran tadi dikatakan hamdun hakikotan, istilahan? Iya, dikatakan. Atau kepada istrinya, istrinya hamil misalnya. Alhamdulillah, kemudian langsung semua temannya ditraktir. Kamu minta apa saja, ambil. Langsung koreksi, ambil. Apa saja, misalnya kayak gitu.
itu adalah hamdunnya sebenarnya adalah fi'lun. Saya tegaskan sekali lagi bahwa hamdun yang sebenarnya adalah fi'lun. Bukan kemudian hanya alhamdulillah misalnya kayak gitu kan ya. Benar itu dikatakan hamdun, tapi itu hanya istilah, hanya sebagai sebatas lughatan. Dapat kiriman, alhamdulillah, ya bagus. Tapi itu hanya sebagai lughatan. Kalau secara istilah, misalnya ketika dapat kiriman langsung salat tahajud, alhamdulillah, itu namanya hamdun istilahan. Langsung bersedekah. Ini cuy, aku dapat sedikit rezeki untuk kamu. Itu namanya sudah secara istilah. Wasyukru adapun belum ya. Sawa'un ialah sama saja, karena ada apa hamdun, ada apa hamdun, dikron ialah dikir, bil lisani dengan lisan, au muhabbatan atau mahabbah, cinta, bil janani dengan hati, au amalan atau amal perbuatan, wa khidmatan dan khidmah, bil arkanih dengan rukun-rukun, allati arkan, hiyah yang adapun allati al-a'dha'u ialah anggota tubuh. Jadi kalau secara istilah syukur itu berarti lebih umum, lebih banyak. Bisa syukur menggunakan fi'lun, anggota tubuh, asyukru bil janan, asyukru bil arkan dengan anggota tubuh, baik menggunakan tangan, kaki, pokok dengan anggota tubuh. Ada syukur juga atau hamdun menggunakan lisan. Alhamdulillah berarti itu sudah dikatakan hamdun. Mencakup kepada hamdun yang secara lughatan tadi. Dan juga hamdun dengan qalbun, dengan hati. Alhamdulillah mengucapkan dengan hati. Makanya alhamdulillah nahmaduhu bil lisan, walhamdulillah nahmaduhu bil janan, walhamdulillah nahmaduhu bil arkan. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan yang terakhir syukur dengan anggota tubuh. Arkan ini maksudnya adalah anggota tubuh kita. Wasyukru adapun syukur fil lughati secara bahasa, adapun syukur fil lughati di dalam bahasa, muradifun ialah muradif, sinonim. Muradifun ialah sinonim bil hamdi kepada hamdun fil istilahi di dalam istilah. Syukur secara bahasa itu sinonimnya hamdun secara istilah. Sama-sama bermakna fi'lun. Fi'lun yumbi'u an taqdimil mun'im. Lakin akan tetapi yuqalu dikatakan fihi di dalam syukur bisa babi kaunihi mun'iman, bisa babi kaunihi dengan sebab adanya mun'im, bisa babi kaunihi dengan sebab adanya mun'im. Mun'iman ialah orang yang memberi nikmat, alas syakiri atas orang yang bersyukur, au ghairihi atau selain syakir. Jadi kalau tadi kan secara hamdun secara istilah fi'lun yumbi'u an taqdimil mun'imi bisa babi kaunihi mun'iman alal hamidih au ghairihi. Kan seperti itu tadi. Kalau syukur secara lughatan sama dengan hamdun istilahan, cuman diganti redaksinya. Bukan bisa babi kaunihi mun'iman alal hamid, tapi bisa babi kaunihi mun'iman alal syakir au ghairihi. Diganti syakir to. Alas syakir. Kalau tadi kan alal hamid. Kalau syukur fil lughati alas syakir. Diubah itu to. Esensinya sama. Sama-sama fi'lun yumbi'u an taqdimil mun'im.
Wasyukru adapun syukur fil istilahi secara istilah, syarful abdi ialah menggunakannya hamba jami'ama kepada setiap sesuatu, jami'ama kepada semua sesuatu, an'amah yang memberikan nikmat Allahu siapa Allah, bihi dengan emas, diberikan nikmat alaihi atas abdun, memberikan nikmat alaihi atas abdun minas sam'i berupa pendengaran, wawairihi dan lainnya sam'un. Digunakan ila di sini huruf jar takluknya kepada syarfun. Digunakan ilama kepada tujuan, ilama kepada tujuan khuliqah yang diciptakan apa ma yang di awal tadi ma'an amah, khuliqah yang digunakan apa ma'an amah, diajlihi untuk ma, diajlihi untuk ma yang ini, diajlihi untuk tujuan. Khuliqah yang diciptakan apa ma'an amah, diajlihi untuk ma yang kedua ini. Maka ada dua tadi. Kalau syukur secara istilah itu ketika seseorang menggunakan setiap nikmat yang diperoleh, setiap nikmat yang diberikan Allah digunakan kepada tujuan yang memang kepada tujuan nikmat itu diciptakan. Paham ya? Syukur secara istilah adalah menggunakan setiap nikmat yang diperoleh, nikmat yang diberikan Allah untuk tujuan dia diciptakan. Tujuan nikmat itu diciptakan seperti seseorang mendapatkan nikmat pendengaran. Kemudian pendengaran tadi digunakan untuk apa dia diciptakan? Bukan untuk maksiat tentunya kan ya, untuk ketaatan. Jadi ketika kamu menggunakan kakimu untuk melangkah ke kampus, untuk belajar pendidikan, berarti itu namanya syukur secara istilah. Syukur yang hakikatan. Hakikat dari syukur itu ketika kamu menggunakan kakimu melangkah ke pengajian. Tanganmu digunakan untuk nulis sekarang, itu namanya sudah syukur. Bukan syukur kemudian yang alhamdulillah, itu bukan syukur. Syukur adalah menggunakan setiap nikmat yang kamu peroleh untuk tujuan apa dia diciptakan. Sekarang kamu punya kepala, digunakan untuk berpikir misalnya. Berarti itu sudah dikatakan syukur. Wa yumkinuh dan mungkin. Taswiruhu apa menggambarkan syukur fil istilah. Bagaimana menggambarkan syukur tadi? Digambarkan biman dengan seseorang. Hamalah yang membawa siapa eman. Jenazatan kepada jenazah. Ada seseorang memikul jenazah. Mutafakiron, hale berfikir, merenung, fi masnu'atillahi, di dalam ciptaan Allah. Membawa jenazah sambil merenung tentang ciptaan Allah. Nadiron, hale bernador, merenung juga. Lima baina yadaihi, lima kepada satu baina yadaihi yang ada di hadapannya. Lima baina yadaihi kepada satu yang ada di hadapannya. Dikaila yuzil, supaya tidak menjatuhkan siapa man, tidak menjatuhkan bil mayyitih kepada mayyit, kepada jenazah yang dia bawa tadi, yang sedang dia pikul. Masyian, hale berjalan, birijlaihi, masyian hale berjalan, birijlaihi dengan kedua kakinya ilal qabri kepada kuburan.
dia berjalan kepada kuburan. Syagilan, hale menyibukkan lisanahu kepada lisannya man bidzikri dengan zikir. Kakinya berjalan ke kuburan, lisannya sibuk dengan zikir. Menyibukkan lisan dengan zikir, tak henti-hentinya berzikir. Wa udunihi, dan menyebutkan udunahu, lisanahu tadi kan. Wa udunahu, dan kepada lisannya man bistima ima dengan mendengar sesuatu, bistima ima dengan mendengarkan sesuatu, fihi yang ialah di dalam ma tawabun adapun pahala. Telinganya dia gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang berpahala. Contohnya kal amri, seperti amar, mengajak bil ma'rufih dengan kebaikan, wan nahyi, dan melarang anil mungkari dari kemungkaran. Contohnya ma fihi thawabun. Dzakarahu, menyebutkan hu kepada hal itu, kepada taswir tadi, Ahmad Al-Malawi. Siapa Ahmad Al-Malawi? Jadi syukur yang secara istilah, syukur secara istilah tadi dikatakan menggunakan segala nikmat kepada sesuatu, kepada tujuan nikmat itu diciptakan, ya kan? Sekarang contohnya bagaimana bisa menggambarkan syukur tadi? Digambarkan dengan seorang yang memikul jenazah, tapi pikirannya tetap merenung tentang ciptaan Allah. Renung berarti otaknya digunakan, tubuhnya digunakan, ya kan? Tubuhnya menggunakan untuk membawa jenazah, otaknya digunakan untuk berpikir, merenung. Dan dia juga berpikir, berupaya supaya sekiranya mayitnya gak jatuh. Jadi dia tetap fokus, meskipun pikirannya sedang merenung ciptaan Allah, tapi dia tetap fokus untuk tidak menjatuhkan jenazah yang sedang dia bawa. Sekaligus dia jalan menggunakan kakinya. Kakinya digunakan, otaknya digunakan, fokusnya digunakan, tubuhnya digunakan. Lisannya berzikir, telinganya mendengarkan hal-hal yang berimplikasi pahala. Maka itu adalah syukur. Semua anggota tubuhnya sedang digunakan. Digunakan untuk apa dia diciptakan. Ini dari Ahmad Al-Malawi. Lakin akan tetapi qalah berkata Al-Barawi, siapa Imam Al-Barawi? Perkataannya fa in qultah, maka jika berkata siapa kamu, berkatalah yatasawwaru, tidak bisa tergambar ijtima'ul a'dha'i, apa berkumpulnya anggota tubuh, fito'atih di dalam ketaatan, fi anin wahidin di dalam satu waktu. Kalau ada orang yang mengatakan gak mungkin seluruh anggota kita, semua anggota tubuh kita ini taat pada satu waktu yang bersamaan. Bisa nggak semua anggota tubuh kemudian taat secara bersamaan? Digunakan untuk dia diciptakan. Kenapa diciptakan? Semuanya kepada ketaatan kan ya? Anggota tubuh kita semuanya kan diciptakan untuk ketaatan. Bisa nggak dalam satu waktu digunakan untuk ketaatan semua? Kalau dari Ahmad Al-Malawi bisa katanya kan ya? Sambil merenung, berjalan, tangannya megang. Pokoknya katanya tadi sudah semuanya digunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan. Kalau di sini katakan nggak mungkin bisa. Bagaimana semua anggota tubuh digunakan untuk ketaatan dalam satu waktu? Pas taat semuanya, katanya. Qultuh, menjawab siapa saya? Yatasawwaru dalikah, tergambar dalikah apa hal itu? Fil ihsani, di dalam ihsan. Fil ihsani, di dalam ihsan. Al ma'murih, yang diperintahkan bihi apa al. Al yang di sini maksudnya ihsan. Fil hadis, yang ada di dalam hadis. Kalau di dalam hadis itu kan di dalam hadis yang kedua kalau nggak salah, apa yang ketiga? Akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annahu tarok. Fa illam takun tarok
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu hadisnya. Katanya bisa tergambar semua anggota tubuh itu taat secara bersamaan di dalam satu waktu. Itu dengan cara ihsan. Bagaimana ihsan? Bi an ta'budallaha. Dengan gambaran ta'budah, menyembah siapa engkau Allah kepada Allah, ka'annaka seolah-olah engkau tarahu, ialah melihat siapa engkau kepada Allah. Bisa dengan cara kamu melakukan ihsan, menerapkan ihsan, seolah-olah kamu melihat Allah, menyembah Allah seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu sudah merasa bahwa kamu melihat Allah, pasti kamu bisa menggunakan semua anggota tubuhmu untuk ketaatan. Kata yang di sini. Wa mustahdiron, dan menghadirkan annahu, bahwa sungguhnya Allah yarakah, ialah melihat siapa Allahkah kepadamu. Sekaligus kamu meyakini bahwa Allah sedang melihatmu. Faida abadah, maka apabila beribadah siapa seorang, kadzalika seperti hal itu, beribadah menggunakan ihsan. Beribadah seolah-olah kamu melihat Allah dan seolah-olah Allah sedang melihatmu. Kalau beribadah menggunakan teori ihsan, sorot maka jadi a'dha'uhu, apa seluruh anggotanya abdun, a'dha'uhu, apa seluruh anggotanya abdun, wa hawasuhu, dan indra indranya abdun mumtasilatan, ialah taat lillahi, kepada Allah. Kalau sudah menggunakan teori ihsan, pasti seluruh anggota tubuhmu, semua indramu yang ada pada tubuhmu, itu pasti taat kepada Allah. Wala yatasawwaruh, dan tidak akan tergambar apa syukur tadi fi ghairi dalikah, di dalam hal itu, di dalam selain ihsan. Jadi syukur yang secara istilah menggunakan seluruh tubuhnya untuk ketaatan, itu hanya bisa tergambar di dalam ihsan. Khilafan, berbeda halnya, liman, bagi orang zamah yang menduga siapa manhu kepada dalik, kepada hal itu. Artinya begini, kalau kalian ingin benar-benar taat, ikhlas, menggunakan seluruh anggota tubuh kalian untuk kebaikan, untuk ketaatan, maka menggunakan teori ihsan. Kamu seolah-olah melihat Allah, sedang diawasi Allah. Maka otomatis seluruh anggota tubuhmu kamu akan gunakan untuk ketaatan. Tak bisa kemudian, masa kamu sedang dilihat Allah tapi kemudian melakukan kemaksiatan? Kan tak mungkin. Sebagaimana kalau misalnya kamu melanggar tapi ada saya misalnya. Kan enggak kan? Pasti kalau kalian mau melanggar sembunyi-sembunyi, ya enggak? Iya. Yang bilangnya mau ke kampus malah ke Roxy misalnya. Misalnya kan kayak gitu, pasti sembunyi-sembunyi, tak mungkin kemudian, Gus, saya mau melanggar ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau dalam pengawasan orang yang menjagamu, kemudian kamu terang-terangan melakukan kemaksiatan. Jadi hadirkan ihsan. Ini bukan perintah, tapi ajakan. Ini ajakan, karena ini juga harus dilakukan oleh saya. Wa'lam wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.